Kami dari kelompok 4 mata kuliah praktek kayu dan bagisting ingin menjelaskan tentang cara pengerjaan untuk sambungan bibir miring berkait. Sebelumnya, kenalin nih nama-nama anggota kelompok 4. Selamat menyaksikan. Nah, di bagian pertama, kita kenali dulu alat-alat yang ingin digunakan. Yang pertama itu adalah gergaji. Alat yang kedua adalah palu. Alat yang ketiga adalah meter. Alat yang keempat adalah pahat. Dan alat yang kelima adalah siku. Dan yang terakhir adalah batu asah. Nah, ini alat-alat yang kami gunakan. Pertama, kita asah dulu alat pahat yang akan kita gunakan. Kemudian, kayu yang akan kita sediakan, kita potong sepanjang 60 cm. Dan di sini kami menggunakan alat pemotong kayu. Dalam penggunaan alat ini, kita harus berhati-hati karena pemakaian alat pemotongnya tidak sembarangan. Jadi harus perlu pengawasan dan menggunakan alat pelindung diri. Baiklah, di sini ukuran kayu yang kami gunakan 60 cm. Pertama, kita ukur dulu kayu tersebut supaya kita bisa dapat memotong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Baiklah, tahap selanjutnya adalah pengetaman. Ini merupakan alat ketam yang akan kami gunakan. Untuk kayu yang tadi yang sudah kami ukur, kami masukkan ke dalam alat pengetaman tersebut. Kita bisa mengatur alatnya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Fungsi dari alat pengetaman itu yaitu untuk memperhalus atau meratakan sisi-sisi yang ada pada kayu. Kita lakukan bertahap-tahap mulai dari sisi yang pertama sampai keempat sisi tersebut, sehingga kayu yang akan kita gunakan mempunyai sisi permukaan yang halus dan bisa digunakan untuk sambungan bibir miring berkait. Kita lakukan tahapan-tahapannya mulai dari sisi pertama sampai sisi yang keempat. Dan setelah selesai, kita lanjut mengukur kayu tersebut, di mana kita mengukurnya sesuai dengan rumus yang ada pada sambungan bibir miring berkait. Kita ukur mulai dari sisi muka sampai sisi belakang supaya kita gampang dalam memahatnya nanti. Begitu juga dengan ujungnya, karena kan nantinya kayunya dipotong menjadi dua bagian. Baiklah, ini merupakan pengukuran dari ujung. Kita mengukurnya dari depan sampai belakang, dimana tujuannya untuk mempermudah kita nanti dalam memahat kayu tersebut. Ukurannya sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan. Karena ukuran dari balok kami 4,5 per 4,5, maka panjang pahatan yang kami gunakan pada kayu tersebut sepanjang 13,5 cm. Pengukurannya harus teliti ya teman-teman, karena kan pengukuran yang sedikit salah pun dapat menyebabkan kesalahan yang sangat besar nantinya dalam
sambungan bibir miring berkait. Jadi di sini kita mengukurnya harus hati-hati. Kita ukur mulai dari depan. Kita ukur pertama mulai dari depan. Dan kita lanjut ke bagian belakangnya nanti. Dan di sini kita harus menggunakan siku biar garisnya nanti nggak mereng-mereng. Jadi kan kita bisa pastikan kelurusan dari ukuran kita nantinya. Kita bisa arsir tempat yang akan dipahat supaya kita tidak bingung ya bagian mana yang ingin kita pahat nantinya. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Dengan ukuran yang sama. Pengukurannya harus hati-hati ya teman-teman. Dan seperti inilah kira-kira mengukur sebuah balok untuk sambungan bibir miring berkait. Setelah kita mengukur, selanjutnya kita potong batang tersebut menjadi dua bagian. Jadi satu batang panjangnya 30 cm. Baiklah, untuk batang yang sudah kita potong tadi dan kita sudah ukur, kita pahat sesuai dengan ukuran yang telah kita tentukan. Begitu juga dengan batang yang kedua, ukurannya tetap sama. Dan di sini kita ukur balok tersebut sesuai dengan ukuran yang telah kita tentukan. Dan balok yang pertama dengan kedua dapat menyambung dan menghasilkan sambungan bibir miring berkait. Dan di sini kami lampirkan hasil dari kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih.